Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Hussein Fauzi di channel mguarde-indonesia.com. Nah, pada video kita kali ini kita akan mewawancarai Ketua eHIM World Indonesia di Bogor, tepatnya di kantor Enagic di Taman Yasmin, Melati Kosta 1 di Bogor ya. Nah, di sebelah kiri saya ada Bapak Muhammad Asmi. Selamat pagi, Pak Asmi. Selamat pagi, Sehat, alhamdulillah Pak ya. Kang Hussein aja. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Makasih. Jadi sahabat mGuard Indonesia, kita akan bincang-bincang dengan beliau. Kenapa beliau ini mengambil bisnis di Enagic seperti itu. Nah, untuk itu kita coba dengarkan story atau kisah dari Bapak Dr. Muhammad Asmi. Jadi Pak Asmi, kita ingin tahu cerita dari Pak Asmi nih, sampai yang tadinya bisnis, konglomerat, sudah sukses dalam dunia bisnis gitu Pak ya, sampai akhirnya sekarang Bapak memilih Enagic sebagai bisnis yang utama untuk saat ini. Terima kasih Kang Hussein di atas pengenalannya, dan alhamdulillah saya mengenal Enagic itu di tahun 2015 akhir ya. Udah lama berarti Pak ya? Alhamdulillah baru 8 tahun lebih. 8 tahunan ya. Ya, insyaallah. Sebelumnya sebagai pengusaha konglomerat ya selama 27 tahun, hampir 30 tahun lah sekarang ya. Dalam tradisional bisnis, macam-macam bisnis ya udah dilalui dan sukses, alhamdulillah sebagai sukses miliarder dalam bisnis ya. Bukan jutawan lagi ya Pak ya. Jadi alhamdulillah ya. So kesuksesan itu semua di atas usaha. Kita sebagai pengusaha yang mau sukses, yang punya impian besar ya. So perlu melalui proses. Bayangkan 27 tahun, 30 tahun nih bukan waktu dalam sedikit bisnis ya Pak ya. So sangat-sangat menantang, dan pasti kenapa saya memilih ya Enagic ini ya semenjak tahun 2016 Oktober ya. 2015 Oktober ya. So di situ mulainya kesadaran bagi saya setelah berusaha sukses dalam usaha. Kalau saya terus pensiunan, berarti tidak ada maknanya kesuksesan yang saya usahakan tanpa di-share kepada bangsa kita ya. So maka itulah saya ngambil inisiatif, saya melihat di mana ada peluang bisnis, di mana tahun 2015 itu mulai kenal Alkaline Water ataupun daripada usaha Enagic Jepang. Ini yang menarik kepada saya adalah di mana ini perusahaan Enagic ini memproduksi mesin yang memproduksi air yang terbaik menurut sains ya. Jadi kebetulan di waktu itu adalah ibu saya sebagai pengenal kepada saya produk ini ya. Bapak kenal Enagic dari ibunya ya Pak ya? Betul ya. So waktu lunch lah kita di Kuala Lumpur, maka di situ mulai mengenal air. Setelah makan, ibu serving air, saya pun bertanya air itu di dalam giligannya maka saya ini air apa? Kata ibu ini air air kesehatan, alkaline, air kesehatan katanya. Wah, ini sesuatu yang baru ya. So itu menarik. Jadi saya mulai melihat sesuatu yang luar biasa ini, langsung search di dalam internet, ini alkaline, air untuk kesehatan dan baiknya. So saya pun study behind-nya. Kemudian setelah keesokannya saya pun manggil anak saya dan juga keluarga, kita mau beli mesin ini. Jadi Bapak langsung percaya ya? Jadi tapi saya mau lihat distributornya dulu. Saya harus jumpa distributor dia, siapa wakilnya. So panggil anak my daughter, I call my daughter, dan beliau mulai searching and ketemu seorang pengusaha wanita itu, Puan Maslina Malik ya. Beliau adalah upline kita sekarang. Beliau yang kenalkan kepada kita dan buat melakukan demonstrasi di hari lanjutnya. So hari yang sama saya minta my daughter bilang sekalian bawa mesin, bawa mesin baru. Kita belum demo tapi sudah
mau beli ya niatnya, karena saya sudah buat search ya, searching di dalam internet untuk mengetahui apa kelebihan mesinnya yang boleh membuat 7 jenis air serta air yang terbaik adalah alkaline water ya. Selain alkaline water banyak air yang lebih bermanfaat kepada kesehatan. So itu sangat baik untuk saya dan keluarga. So di situ saya milih untuk membeli, dan setelah mendengar presentasi daripada Puan Maslina Malik, langsung beli 3 unit untuk saya dan untuk ibu dan juga untuk putri saya. So kita mulai dengan 3 unit. Jadi selanjutnya setelah demonstrasi tentang saya bertanya tentang apa opportunity bisnisnya ini kepada Puan Maslina. Puan Maslina cerita Energik ada 8-point systemnya, ada apa semua, banyak package peluang-peluang yang ditawarkan ke saya sangat menarik. Jadi saya bilang bagaimana mau menjadi bisnis partnernya Energik ya. Jadi di situ saya mulai menggali untuk menjadi bisnis partner Energik. Katanya itu harus jualan 1 unit, kata Puan Maslina. Oh begitu ya, kalau beli begitu aja boleh nggak? Saya nanya Puan Maslina. Oh katanya nggak boleh, harus ada nama, ada orangnya, harus didaftar lebih secara formal. So setelah itu saya merasa harus diusaha. Saya bilang kalau diusaha untuk 101, oke, gampang. Jadi kita pun usaha, karena karyawan kita banyak apa semua, saya gunakan semuanya, manfaatkan semua yang ada, dan jadi saya di hari ketiga itu terus decide, saya bilang kita ke office Energik di Malaysia waktu itu, pendaftaran, tapi saya bilang saya mau daftar 101 unit sekaligus. Wah kata Ibu Maslina, kata itu serius Pak, katanya serius ya. Waduh, ya serius. Saya bilang kalau orang bisnis itu kalau ngomong mesti serius ya. Jadi ya langsung disiapkan aja. Saya siapkan semua documentationnya 101 orang. Jadi ada 106 orang lah kita daftar hari itu. 106 orang. So saya menjadi 6A itu 3 hari. So pemirsa 3 hari pemirsa. Luar biasa. So itu adalah satu performance yang saya lakukan sebagai pengusaha ya. Karena objektif kenapa mencapai terlalu cepat, karena itu ada impian kita sebagai pembisnis itu ya, daripada melakukan proses perjalanan itu step by step, peringkat ke peringkat, jadi pasti memakan waktu. Jadi saya sebagai pengusaha yang udah lebih 27 tahun, 30 tahun, pasti saya mau lebih cepat menikmati apa yang dapat dihasilkan dengan kemampuan yang ada. Jadi langsung saya buat pendaftaran. Waktu itu surprise in office Energik. So wah katanya pendaftaran 1 hari. Ya 1 hari kita daftar. Tapi oleh kerana ada mistake administration, ada KTP kesalahan apa sedikit informasi ID dan juga email, jadi ya 3 hari disahkan. So dideklarasi 3 hari. Jadi 6A. Jadi Bapak dapat ini ya. Ya, tapi waktu itu pencapaian tidak puas ya. Jadi langsung lagi berusaha di dalam 21 hari melanjutkan usaha campaign, target sasaran jadi 6A2. Ya, jadi 21 hari sudah jadi 6A2. Itu jualan 600 unit. 600 unit. Ya, jadi 600 sebelumnya unit. 106, ditambah lagi 600 unit. Ya, setelah itu tidak puas lagi. Tambah lagi. Di hari 31 ya, 1 bulan itu kita dapat lagi jual 909 unit jadinya. Jadi dapat jadi ranking 6A2-2 sehingga sekarang ya. So di situ saya melihat kecepatan untuk pencapaian ranking itu penting bagi saya, tapi mungkin tidak penting bagi Anda dan juga teman-teman yang lain, kecuali Anda mempunyai kemampuan dari segi fisik, keuangan, dan juga kemampuan skill di dalam bisnis. Insya Allah boleh ya, boleh, siapapun boleh melakukan
aksi cepat naik ranking. Tetapi tidak digalakkan, saya tidak mendorong, tetapi kalau Anda mempunyai kemampuan, silakan. Energetic is welcome ya. So whoever delivery, Energetic will recognize you. So itu adalah tradisi di dalam Energetic ya. Karena Energetic itu mempunyai sistem bisnis at point yang sangat luar biasa, di mana sesiapa yang berusaha dengan gigih yang mempunyai matlamat untuk sukses, ya cukup dengan proven by doing sales. So because kita percaya di dalam filosofi ataupun prinsip bisnis saya, ya if no demo, no sale. And then of course kita sebagai pebisnis pun juga kita sudah buat set up our dream, ya, kita punya dream, misi kita itu menuju ke jualan yang ke peringkat yang lebih advance, lebih besar ya, jualan yang lebih banyak ya. So that's why kita men-create impian besar, yaitu every home one machine as kita punya big dream ya. So itu untuk tim kita lah, tim saya. Tim saya tadi belum dikenal, tapi sekarang saya kenalkan sebagai IHIM ya. IHIM itu adalah short form every home one machine ya. So EH1M ya. Every home one machine. So itu adalah misi saya di dalam Energetic ya. Mudah-mudahan bisa tercapai ya Pak ya. Insyaallah. So ini adalah impian kita sebelum menjadi Indonesia maju. Oh, luar biasa. Indonesia emas ya. Emas ya. 2000 berapa Pak? 2045 ya. Tapi kita punya impian is 2030 adalah Indonesia jadi negara maju. Mudah-mudahan sebagai negara maju, dan kita di dalam bisnis energi pun menjadi pengusaha maju ya. Oke, siap. Kasih. Oke, kita sudah sama-sama dengarkan gimana cerita historinya Dr. Muhammad Asmi sampai kenal Energetic. Nah, jadi ke depan ini Pak Asmi, apa sih yang membedakan Energetic dengan bisnis yang lainnya, atau dari bisnis-bisnis yang lainnya, atau bisa disandingkan dengan multi level yang lainnya Pak? Ya, terima kasih. Luar biasa. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Semua orang bertanyakan tentang kenapa kita harus buat bisnis Energetic daripada bisnis tradisional. Karena tradisional itu memang beda dengan bisnis Energetic. Karena Energetic itu hanya menjual mesin Energetic, ada Enespa, ya, ada juga Ukon, ada juga MGuard, ya. So ini ada produk yang Energetic hasilkan. Tetapi yang luar biasanya ada sistemnya. Sistemnya Pak ya? Sistem dan produknya itu sangat menjadi kebutuhan kehidupan, ya, bukan hanya kepada manusia, juga tentu sekali kepada ternakan, perikanan, dan juga pertanian. Ya, so itu kegunaannya. Dan sangat pasti adalah sistemnya itu sangat luar biasa, di mana sistem 8-point system itu sangat baik dalam energi itu untuk menolong seluruh anggotanya. Means semua members energi itu berpeluang untuk naik ranking, untuk mencapai tahap kelas bisnis yang luar biasa. Karena majority bisnis lain seperti MLM ataupun bisnis tradisional ini menentukan kepada kepentingan pihak tertentu, hanya mungkin kepentingan pihak pengurusan semata-mata ataupun pihak individu, CEO yang saja berkepentingan. Tetapi di Energetic itu kepentingannya adalah untuk semua umat, umat sesuai dengan moto Energetic itu, ya, unify the world. Jadi menyatukan semua kepedulian terhadap umat manusia. Jadi maka itu objektif dan misi Energetic itu untuk menuju ke seluruh dunia itu, maka luar biasa dengan sasaran penjualan 20.000 unit per bulan telah berlalu, tapi sekarang sasaran penjualan produk Energetic itu udah 30.000 unit per bulan. Semenjak di seluruh Indonesia. Semenjak tahun 2002 bermulai di Amerika. Amerika bermula pasaran Energetic itu tahun 2002, kemudian ke Eropa 2004, dan juga ke Asia
Asia itu di tahun 2010 di Hong Kong ya. Kemudian ke Malaysia, ke Singapura, Malaysia, dan ke Indonesia, dan kemana-mana ya, di seluruh Asia. Di seluruh dunia. So ini merupakan satu sasaran bisnis energi yang membuktikan perbedaannya dengan bisnis konvensional. Karena konvensional itu bisnisnya sangat-sangat tertutup dan membutuhkan capital pay up yang besar, membutuhkan kita harus juga banyak persiapan dan persediaan yang harus kita sediakan, yaitu PT, harus diregistrasi PT, modal yang besar, dan tentu sekali SDM ya Pak ya? SDM pengurusan yang banyak, dan banyak lagi permasalahan sebelum menemui keuntungan. Tapi jadi kalau di energi, semuanya sudah. Insya Allah yang penting kita hanya belajar knowledge product, dan tanpa capital yang besar, hanya cukup bermodalkan hanya satu mesin. Satu investasi mesin saja ya Pak ya? Investasi satu mesin, kemudian Anda sudah menjadi bisnis partnernya energi. Ya. So itu yang luar biasa, tanpa perlu ada pendaftaran perusahaan, ataupun tanpa ada perlu big capital ataupun pinjaman capital daripada bank, ya, tidak membebankan. So itu yang sangat membedakan. Dan sangat menarik sekali bagi saya, kenapa harus berpartisipasi di dalam bisnis ini. Tapi apa yang penting adalah bagi saya, untuk makluman pada semua ya, di mana saya sudah berpartisipasi di dalam traditional business ini ya. Kalau traditional business ini saya sudah bisnis di dalam imported mobil, properties, financial management, investment in financial, effect Dubai, effect Indonesia, Malaysia ya. So saya investment di situ semenjak tahun 1990-an sampai tahun 2015 ya. Jadi di situ mulai setelah pensiunan di Dubai ya. Setelah saya pensiunan bisnis tradisional ini, dan saya pulang ke Indonesia di tahun 2008 itu ya, mulai memikirkan karena bisnis apa nih yang paling karena setelah pensiun tuh saya melihat kondisi Indonesia itu sedang kesibukan dalam proses pembangunan. Tetapi perekonomian sangat tidak baik ya. Apalagi kita sudah tinggal di luar negara, di Dubai, di China, dan di Malaysia kita pernah tinggal. Kita melihat kondisi status citizenship kita, rakyat Indonesia itu sangat jauh rendah ya. Jadi kita sangat dipandang rendah oleh masyarakat dunia. Maka itu saya pulang dengan semangat, apa yang seharusnya saya buat untuk membantu bangsa kita menjadi lebih baik dalam ekonomi. So di situ setelah berusaha, setelah kembali ke Indonesia di awal tahun 2008. Di situ melihat bermacam-macam bisnis, tapi tidak ketemu, sehingga di tahun 2015 baru saya melihat energi lah satu-satunya bisnis di mana kita boleh mengembang, bukan hanya menyenang bangsa kita, tetapi membantu kesejahteraan kesehatan ya, dan juga kesejahteraan pocket ekonomi mereka ya, merubahkan hidup mereka menjadi lebih sejahtera. So itu yang luar biasanya di Enjik ya. Berarti Enajik itu sebuah potensi yang sangat luar biasa untuk bisa merubah kondisi ekonomi yang ada di Indonesia, khususnya bagi para positif ya. Positif itu. Nah, jadi saya ingin bertanya lagi nih Pak. Jadi memang ada yang bilang bahwa Enajik itu samalah seperti yang lainnya kayak MLM dan sebagainya. Saya ingin dengar dari Pak Asmi, emang benar apakah Enajik itu benar-benar bisnis MLM atau bukan sih Pak sebenarnya? Oh beda. Oh beda ya? Beda. Kalau Enajik itu bukan MLM bisnis. Oh bukan ya Pak ya? Dia sangat-sangat individual dan juga sangat transparan. Sistemnya yaitu 8 point system itu yang tidak ada pada bisnis MLM yang lain. Jadi 8 point system ini berbeda ya Pak ya? Ya beda. 8 point system kita itu sangat-sangat jelas membuktikan kita berusaha, selain dengan memitrakan diri kita dengan
Energik ya. Kita memitrakan komitmen kita kepada produk untuk belajar produk knowledge, dan kita menguasai ilmu produk Energik dan ilmu kemanfaatannya kepada kesehatan kita, kepada keluarga kita, dan juga baik kepada lingkungan kita, ya, teman-teman dan juga komunitas kita, dan dianya juga baik untuk mengangkat perekonomian bangsa kita. So itu yang saya lihat beda. Kalau MLM lain itu lain beda. Kalau MLM lain, kalau CEO-nya adalah CEO-nya, manajernya, supervisor, business consultant ataupun sales ataupun sales consultant-nya tetap sales consultant. Kalau di Energik, Anda mulai jadi members, setelah jadi members, Anda akan di dalam proses menjadi CEO di perusahaan Anda sendiri. So itu beda, jelas ya. Jadi kita jadi Anda berusaha membangunkan tim Anda di dalam organisasi Anda di bawah kerjasama dengan Energik, dan mengembang dari 1 orang sampai 100 orang, sampai 1000 orang, sampai puluhan ribuan, ratusan ribu, sampai ke jutaan orang. Di situ Anda akan menjadi COO dan CEO di dalam perusahaan Anda dengan berbisnis di dalam Energik. Tapi dalam MLM lain tidak ada. Dan di dalam Energik itu tidak ada kategori downgrade ya. Kalau Anda tidak aktif, aktif di dalam bisnis Energik, Anda di downgrade. Tapi kalau MLM yes. Tapi kalau kita tidak ada. Kita kalau Anda tidak aktif, berarti Anda stay. Anda tidak akan meningkat. Tapi kalau tiba waktu Anda aktif, Anda akan boleh meningkatkan lagi sampai ke tahap yang lebih tinggi. Jadi saya dengar informasinya kalau di Energik itu kalau kita kerjanya giat, kita kerja sungguh-sungguh, banyak penjualan, kita bisa melangkahi orang yang mengajak ya. Itu juga bedanya di dalam MLM dan juga Energik. Jadi Energik itu tidak kira waktu, tidak kira usia. Kalau sekarang Anda baru memulai menjadi anggota Energik, ada teman-teman Anda mungkin sudah 5 tahun, 10 tahun, Anda bisa menyalip posisi ranking di mana. Semuanya tergantung kepada buktian penjualan Anda. Hasil penjualan itu membuktikan Anda itu hebat. Berarti itu tidak ada masalahnya di dalam Energik. Jadi kalau kita nggak jualan, kita nggak bisa naik tingkat juga ya. Naik ya. Tapi bedanya dengan bisnis MLM, kita uncang-uncang kaki. Anda tidak bisa untuk menyalip supervisor Anda, senior Anda, manajer dan sebagainya. Apalagi manajer, apalagi CEO, apalagi CEO ya. Tapi di Energik Anda boleh jadi even CEO ataupun CEO dalam usaha Anda bersama Energik. Jadi contohnya kalau saya diajak Pak Asmi, lalu saya giat, lalu saya banyak penjualan, saya bisa melangkahi atau melewati rankingnya Pak. Memang begitulah tradisi dalam Energik itu sangat transparan. Sesiapapun boleh sukses dengan matlamat Anda memiliki impian Anda masing-masing ya. Semua grup Anda ada memiliki impian masing-masing, mau mencapai ke tahap mana itu semua ada di tangan Anda. Only you can deliver to which ranking you mau ya. Kalau nak jadi ranking yang 6A bermula, kalau Energik itu pakai ada rankingnya, pakai ranking 1A sampai 6A ya. Jadi ranking 6A itu adalah ranking benchmarknya setiap distributor punya pencapaian. Kalau untuk menjadi 6A itu Anda akan diistilahkan sebagai business partner Energik. Berarti kalau setelah jadi 6A berarti Anda akan mendapat kemanfaatan sepenuhnya daripada Energik, yaitu Anda akan mendapat profit margin di sekitaran 37% ke 40%. Semuanya tergantung pada nilai produk Anda. Ini yang tidak ada di bisnis yang lain. Ini yang tidak ada di bisnis lain. Sama ada bisnis tradisional ataupun MLM yang lain. Termasuk Bapak dulu pernah jual mobil mewah ya? Betul. Nggak pernah bisa ngasih sampai 40% ya Pak? Satu lagi yang uniknya di Energik itu, setelah Anda mencapai 6A, Anda akan menjadi business partner Energik dan Anda digalakkan untuk mencapai ranking 6A 2-3. Jadi itu artinya itu apa tuh Pak? Itu adalah sasaran setiap anggota itu. Bila Anda jadi 6A 3 berarti Anda sudah menjadi
COO level di dalam bisnis energi. Berarti Anda akan dibayar oleh allowance ya, sejumlah 5.000 US dollar per bulan. Wow. Itu setelah Anda berkomitmen dengan jualan sekitaran 1.700 ke 2.000 unit ya. Ya, Anda dapat jualan sebanyak ini, Anda akan jadi DES 3. Jadi itu di luar kita jualan, kita dapat bonus dari Enagic sebesar 5.000 US dollar per bulan. So itu semuanya kebijakan Anda dan tim Anda. Karena untuk membangunkan 1.700 ke 2.000 ataupun 3.000 teams di dalam downline Anda itu bukan perkara yang mudah, tetapi kalau kita berusaha, Anda harus bisa. Karena di Indonesia sendiri banyak ya yang sudah bisa. Pasarannya besar di Indonesia, kita ada 300 juta warga, dan apalagi warga menengah ke atas itu ada di lingkungan 30% ada sekitaran 100 lebih juta, so disitulah pasarannya. Karena produk ini memang khususnya spesifik kepada golongan menengah ke atas, untuk senanglah bagi orang yang mulai bisnis ini. So Anda harus memiliki strategic target, sasaran target itu ke pasaran menengah ke atas. Dan menengah ke bawah itu tidak semestinya kita tinggal. Mereka ini ada sebagai edukasi ya Pak ya, sebagai bisnis partner kita sebagai tim kita, untuk mengembang bisnis kita. Tapi kalau untuk sukses, saya sarankan kita menuju kepada sasaran, yaitu target kita adalah golongan menengah ke atas. Karena kita ini kan sebagai distributor energi ini tujuannya adalah untuk menjual ya. Prospek kita adalah mencari prospek yang mau membeli. Prospek mau membeli itu adalah di lingkungan menengah ke atas. Jadi kita tidak punya masalah. Masalahnya selalu ramai di kalangan distributor itu, yaitu kalau kita jumpa prospek apa masalahnya, rata-rata mengatakan, Pak, itu mesinnya mahal ya Pak, katanya saya tidak punya uang, saya mau harus diskusi sama family, sama istri, sama suami, sama keluarga, ya itu selalu alasannya. Karena sasaran itu mungkin kita menuju ke sasaran menengah ke bawah. Jadi itu selalunya akan menghambatkan sasaran kita untuk menjual. Ya, kalau itu tetap target kita, sampai kapanpun Anda tidak akan sukses. Tapi kalau kita targetnya orang-orang yang menengah ke atas, so memang sulit untuk mendapatnya. Tetapi semua ini adalah kreativiti Anda. So orang pembisnis ini harus kreatif. So if you are kreatif, you akan dapat konektivitas, ya Anda akan connect kepada prospek Anda. So that is your creativity. So then itu juga adalah skill Anda, ya. Nah, jadi kalau Anda punya skill, pasti Anda akan jadi yang lebih hebat lah, gitu. Nah, karena dalam engine ini kalau hebat, mean you do sell. Ya, so itulah objektif kita di dalam bisnis energi. So kita sebagai bisnis partner, kita bangunkan tim, so we do sell. So let energy reward kita. So don't care, tidak peduli kepada apapun orang downline, upline kita ngomong apa terhadap kita, terhadap apa, tidak apa-apa. Kita yang penting fokus aja, Pak. Fokus bangunkan bisnis partner Anda. So when you have build up your business partner, mean you do sell. Bila you do sell, mean the success is yours. Success itu datang sendiri. Energi akan reward. Apa yang di reward oleh energi, Anda akan dibayar dengan bonus, komisen yang lebih, ya. Kemudian sudah pasti Anda akan terima allowance, education allowance, dan juga banyak allowance, group allowance, dan ada domestic allowance, ada juga overseas allowance. So ini setelah Anda jadi DES 3, ya. So itu sangat menarik. Dan seterusnya Anda akan digalakkan menuju ke DES 4, DES 5, DES 6, dan DES 8. Dan setiap DES itu ada allowance yang luar biasa, sehinggalah di DES 8, ya ini mengikut analisis energi di waktu 20 tahun. Equine System itu penyampaian 20 tahun bisnis, insya Allah Anda akan jadi DES 8, ya. Bila DES 8 itu berarti Anda akan dibayar allowance oleh energi sebanyak 80.000 US dollar per bulan, dan juga allowance, one time allowance satu kali yaitu 800.000 US dollar. Itu sell kira-kira jualan sekitaran
Ya, 3 million units. Wow. Kalau melihat 3 million ini buat 1%. Ya, Populasi Indonesia. Populasi di Indonesia. Saya rasa energi the world team. Bisa lah ya. And kita tim bisa. Ya, kita boleh capaikan. Kalau satu orang tim kita bisa capaikan ini, pasti yang lain pun boleh mencapai. So itulah juga perbedaan antara direct selling yang dimaksudkan dalam energi dengan MLM ataupun bisnis tradisional lain. Jadi kita fokus ke direct selling-nya itu Pak Yes. Dan membangun tim. Jadi saya dengar informasinya, jadi pensiunnya itu juga tidak hanya dinikmati oleh kita ya selama seumur hidup ya, tetapi bisa diwariskan kepada keluarga kita ya. Ke tim dan juga dinasti lah keluarga kita. Oh, jadi ini enaknya jadi ya Pak. Allowance itu adalah untuk seumur hidupnya. Seumur hidup. Jadi kalau kita hidupnya selama 80 tahun itu akan kita enjoy with 80 years lah. Benefitnya. Insya Allah kita sudah tidak ada di dunia lagi dan boleh transfer ke istri, kepada anak-anak. Nah, so itulah peninggalan kita setelah sukses ya. Luar biasa. So itu yang luar biasanya energi. Oke. Nah, pemirsa, sebelum kita tutup podcast kita pada pagi hari ini, saya ada satu pertanyaan lagi karena beliau Dr. Muhammad Azmi saya dengar informasinya sudah membangun tim tidak hanya di Indonesia ya Pak ya. Nah jadi Bapak katanya membangun tim di berbagai macam negara. Ya, itu ceritanya gimana Pak? Oke. Setelah menjadi anggota tahun 2015 itu ya, so setelah 2 bulan berarti kan kita ada target jadi 6A2 Des 2, 6E2 Des 2. So saya berangkat ke Dubai, kebetulan kita masih ada kantor di Dubai. Masih sampai hari ini Pak? Sampai tahun 2015. Ya. Dari situ saya mulai buka kantor energi kita. Karena sebelum itu energi belum ada di Dubai. Ya. Belum ada ya Pak ya? Ya, tahun 2015 itu belum ada. Di awal tahun akhir tahun 2015 bulan November kita ke Dubai, kita sewa sebuah gedung di plaza di Burj Dubai di Al Khaliq Business Center. Al Khaliq Business Center itu plaza Al Khaliq ya. Al Khaliq di Burj Dubai kita sewa dan kita set up office di situ menjadi office energi. Wow. So kita yang pertama mengenalkan energi di Dubai. Jadi Bapak yang membuka pintu ya? Ya, kita buka pintu untuk pasaran Timur Tengah. Waktu itu energi belum memasuki Timur Tengah. Walaupun energi sudah mulai masuk, ingin masuk tapi belum bisa masuk, belum bisa bawa barang masuk karena harus ada kelulusan authority daripada Dubai Economic Development Department untuk dapat izin bawa barang masuk. Oh gitu ya Pak ya? Jadi alhamdulillah kita waktu itu sudah dapat izin. Maka ya, itu saya dapat masukkan barang tahun 2016 awal kita masukkan barang, kita masuk barang. Jadi Bapak 1 tahun berbisnis energi langsung buka cabang di Dubai ya Pak? Di Dubai ya. So karena kebetulan ada kantor juga. Jadi kita sewa juga kantor baru untuk khusus pengenalan produk energi. Waktu itu hanya start dengan engine water. Dan Enespa. Ukon belum ya. So kita start di situ. Alhamdulillah disitulah kita mulai mengenalkan energi. Dan kita buka hanya tahun 2016 itu saya belum mendapat banyak distributor, hanya beberapa orang, 2-3 orang, memulai dengan Dr. Jess, Mr. Alma, Elma Rias ya, 2 Emma, Miss Patricia ya, ini yang tim awalnya. Dan setelah 1 tahun baru ada tim yang lain masuk, yaitu tim seperti Mr. Ray, Ray is upline-nya Mr. Antonio, Antonio Mizatun. Kemudian ada Mr. Jabir, ada Paulino, ada Miss Sajon, Mrs. Antonio, ada Mike, dan ada banyak expertis lain, Dr. Rowena, ada juga banyak spesialis medical doctor yang join kita, dan kita mulai setelah tahun 2017
ada 18. Ya. Waktu itu saya udah ada mempunyai memulai dengan 35 orang. 35 orang Awalnya ya? awalnya. Oh. Tahun 2016. 16 itu ya. Ya. Kemudian Berkembang. setelah itu mengembang sampai 600 orang di tahun 2018. 2018 ya. Setelah itu sampailah sekarang alhamdulillah kita sudah ada memiliki 1.300 lebih orang ya di tahun 2024 Di Dubai ini. pemirsa 1000 Ya. berapa Pak tadi? 1.300 lebih 1.300 orang ya. sampai tahun 2024 ini. Itu kerja tim ya Pak ya? Ya, tim ya. Jadi kalau kita Ya, kerja sendiri karena saya mungkin tahun 2015 itu udah pindah balik ke ke Indonesia. Indonesia. Oke. Nah, itu balik sepenuhnya. So, bayangkan ya, itu proses Tapi proses Bapak- awal. Saya baru 8 tahun lebih di dalam bisnis Enagic ya. Jadi prosesnya mengembang itu memang cepat, bukan hanya di Dubai, ada juga di Malaysia. Di Malaysia ya Pak ya? Ada juga Malaysia, ada juga di Manila, Di Philippines. Manila, Ada beberapa orang di UK, UK, dan ada juga di Canada, dan ada juga di Australia. di Australia. Di so, US sudah ada? US ada. US juga ada ya? US di Oh, luar biasa. Canada ada, di New York Di New City York ada. juga Ya. Di Malaysia berapa banyak Pak itunya Pak? Di Malaysia itu kalau tim IHIM itu sedikit, hanya lingkungan sekitaran 200-an gitu. 200-an ya. Ya, Tapi fokusnya di Dubai sama di Indonesia Pak ya? alhamdulillah ya. Wah, jadi kalau di total Pak, sampai hari ini Bapak punya berapa banyak? Ya, alhamdulillah sekarang maka itulah saya ini objektifnya beda dengan yang lain. Saya tidak mengejar ranking ya. Ya. Setelah mencapai ranking 6E2 DS2 karena saya lihat di situ ada kekurangannya. Oh. Maka itu saya tadi menekankan pada tim jangan ikut kecepatan dengan kecepatan kecuali Anda mampu Akselerasi. dan awal dan sekiranya Anda tough enough untuk menanganinya, silakan. Karena resikonya itu sangat tinggi. Ya, Karena kita harus bermodal dan juga harus berani. Dan seperti saya kan buka kantor di Dubai, buka kantor di Malaysia, di Subang Jaya ya. Kita ada kantor kita di sana dan dan kita travel all over Asian ya. Pergi ke Manila, Singapura dan pergi ke Malaysia ya. Dan ke Dubai, Timur Tengah ya, Saudi Arabia, pun di Qatar kita pun ada. So tim kita sudah bergerak dan keluar. Jadi ini adalah yang satu keunikan dalam bisnis Enagic ini daripada MLM lain ya. Your pasaran Anda tidak limited. You are not limited only in Indonesia. Ya, kalau bisnis MLM lain very Hanya limited. Hanya kalau if you are in Indonesia, you are Indonesia. Kalau Enagic, you can go anywhere, all over the world. Ya, so itulah istimewa Enagic. Enagic ya Pak ya, luar biasa. Jadi pengalaman Bapak 8 tahun Enagic membuahkan hasil yang begitu luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Okay. Sekarang Dubai jalan sendiri ya. Malaysia jalan sendiri, walaupun sedang dalam proses pengembangan ya. Begitu juga dalam Indonesia, tim mulai bergerak aktif. Insya Allah kita committed dengan produk Enagic, mengembangkan bisnis Enagic dan juga mengembangkan tim ya. Karena itu dasarnya memang tim itu harus dibangun. Bila tim kita strong, Enagic akan dapat menjual banyak ya unitnya, Insya Allah ya. Karena kita tekanannya kuat ya sebelum pandemi, kita pasaran Enagic di Indonesia itu luar biasa. Kita jualan sampai 2.000 ke 3.000 unit per bulan. Wow. Tapi setelah pandemi, proses ekonomi dunia itu sangat-sangat menekan ya. Jadi ada efeknya, efek ke Indonesia. Ya, sekarang kita jualannya di bawah 1.000 unit ya. So sangat. Tapi masih bagus lah Pak ya. Insya Allah kita akan berusaha dan mengembangkan tim dan maka kita berharap tim semuanya harus bergerak dan tidak hanya memandang ringan ya terhadap tekanan, karena proses tekanan itu tetap harus kita lewati, di mana ini adalah sebuah tantangan proses untuk sukses ya. Kalau mau sukses kita harus menyambut tantangan ini, yaitu dengan melakukan aktivitas jualan dan promosi produk kita. Nah, tapi saya pernah informasinya tahun ini Enagic 50 tahun ya Pak ya? Ya, nah, alhamdulillah. Ini luar biasa ya. So alhamdulillah kita semua kepada tim-tim kita yang walaupun yang udah lama join bersama kita selama
7-8 tahun, dan ataupun yang terbaru join kita hari ini, kita menikmati di mana perusahaan energi ini sudah 50 tahun. Ya, kita bayangkan Ibu Bapak sekalian, ya, kalau Anda mau membangun sebuah perusahaan 50 tahun harus berusaha selama 50 tahun. Tapi sekarang Anda di dalam era 50 tahun energi bisnis, ya. So alhamdulillah saya pun akan mengajak beberapa tim Indonesia, dari Dubai dan juga dari Malaysia, ya. Ada juga yang dari Canada akan join tim kita di acara anniversary 50 tahun anniversary energi di Okinawa pada tanggal 22 Juni ini. Bulan ini Pak, di bulan depan, ya. Kalau dari Indonesia kita ada sekitaran 10 orang. 10 orang. Kalau dari Dubai ada 22 orang yang joining, dan dari Malaysia ada 5 orang. Ya. Jadi 20 tambah 10 tambah 5. Ya. Jadi kurang lebih ada 35 orang. Tim Ehimworld yang akan hadir di acara anniversary energi. Itu kita akan join tim Energi Indonesia. Nah, tim Energi Indonesia ada 100 lebih orang. Secara kena tim leader bawa tim masing-masing. Ya. Jadi total ada berapa peserta Pak di Okinawa besok? Ya, setelah diberitahu oleh HQ, kita partisipan dari seluruh dunia itu akan hadir sejumlah sekitaran 7.000 orang. Ya, awalnya 5.000 ya. Awalnya 5.000. Tapi karena antusiasme yang begitu tinggi dibesarkan, dibuka besar untuk 7.000, di mana acara kemuncak kita akan diadakan di arena stadium, ya, di Okinawa. Kita akan gunakan stadium. So luar biasa. Luar biasa, ya. Jadi ke sana juga nanti ada, nggak hanya di acara di Okinawa, ada juga ke pabriknya, ya Pak, ya. Betul, ya. Di itu rencananya Osaka, ya, kalau nggak salah, ya, Pak. Rencananya itu adalah tours bisnis energi, ya. Office, kantor, tempat usaha, peladangan, yang lainnya, ya Pak, ya. Dan semualah bisnisnya untuk dikenalkan kepada members kita, insyaallah. Oke, luar biasa. Ya. So, tanyalah pada tim yang join kita, ikut kita. Semoga ini lebih mengantusiaskan lagi kita untuk berusaha dalam bisnis energi. Oke, luar biasa. Nah, pemirsa, sebelum kita tutup ada satu pertanyaan atau komitmen atau saran dari Bapak Asmi buat saya dan teman-teman semua. Jadi sebelum kita tutup, ya Pak, untuk khusus di energi, ya Pak, ya, saran ya bagi kita, bagi pemirsa semua. Kira-kira gimana kita supaya bisa bertahan, berjuang sampai akhirnya kita bisa mencapai kesuksesan bersama energi. Kira-kira saran dari Pak Asmi? Simpel aja, dalam bisnis ini semua ada prosesnya. Untuk sukses, ya, kita harus melewati semua proses tantangannya. Dan kita ini harus memiliki satu komitmen, yaitu mempunyai impian besar, karena semua orang itu ada impian besar masing-masing. Ya, kalau ada yang mau sukses itu melalui proses menjadi orang sejahtera ataupun orang kaya, jadi miliarder, ya. So itu adalah impian besar setiap orang. Tapi selalunya impian ini tidak akan mudah tercapai, ya, tidak mudahnya. Harus melalui proses, ya. Proses itu harus dipelajari dan siap kita mengedukasi diri kita, dan itu adalah komitmen kita, how strong kita punya toleransi. Karena tekanan di dalam bisnis ini banyak, bukan hanya daripada bisnis, tantangan bisnis, energi atau bisnis air, bisnis mesin, bisnis produk kita, tetapi tekanan daripada internal, daripada proses pembangunan tim itu sangat luar biasa. Disitulah lahirnya pemimpin individu kita. Luar biasa. Nah, saya itu sangat menggalakkan kepada tim, setelah Anda join dalam bisnis energi, Anda harus komitmen pertama-tama jadi energi itu karena Anda minat untuk produk energi, dan tentu untuk kesehatan Anda dan keluarga Anda, dan juga banyak membantu teman-teman yang lain. Dengan komitmen yang besar adalah Anda mau berusaha, ya. Kemudian kedua itu Anda harus memiliki jiwa kepemimpinan yang memiliki creativity yang sendiri, dan juga ada toleransi. Ya, karena kita handling manusia, bukan robot, bukan robot, ya. Kita menampingi dan mengedukasi tim. Tim itu diedukasi banyak dengan karena sikap yang luar biasa, tapi itulah
istimewanya Anda sebagai leader. Kalau Anda leader, toleransi Anda itu yang penting. Kalau saya baru 8 tahun, kalau mungkin Anda baru mungkin 1 tahun, mungkin ada yang 2 tahun, ada 3 tahun, ada 4 tahun, ada 5 tahun. Ada upline saya, seorang wanita yang saya admire itu adalah upline kita semua, berada di US. Beliau adalah salah satu wanita yang sukses di dalam energi selama 18 tahun di dalam energi. 18 tahun Pak? Sekarang udah menjadi 682-7. Beliau adalah Miss Cynthia Berganti. Kalau dari latar belakang beliau hanya sebagai mantan pembantu rumah tangga yang berhijrah daripada Manila, Filipina, pergi ke California, pergi ke California, berhijrah, jadi pembantu rumah tangga orang bule berapa gajian orang pembantu rumah tangga sekitar 2.000 US dollar ke atas ya, mungkin 3.000. So itu adalah di tahun 2000 beliau mulai hijrah. Setelah beberapa tahun beliau dalam bisnis MLM macam-macam juga, selain ada Energik bukan dalam MLM bisnis sebelumnya dengan Energik. Itu tahun 2000 sampai 2004. Dan setelah 2004 dia kenal Energik, baru dia merasa ininya bisnis yang luar biasa. Sampai ketemu ya Pak ya? Karena beliau itu macam-macam bisnis MLM sudah dicoba. So apa aja bisnis MLM pernah dicoba. Jadi maka setelah ketemu Energik di tahun 2000, di situ mulai kesuksesan beliau, pencapaian menjadi 6E2-3, dapat pensiun daripada Energik hanya dalam lingkungan 3 tahun, sudah jadi D3. Kemudian D4, D5, sampai D6, sampai D7 sekarang. D7 itu beliau sudah terima uang allowances daripada Energik itu sejumlah 40.000 US dollar per bulan. Sampai hari ini. Sampai ini, dan juga telah terima 400.000 US dollar. One more time ya. One time, another time setelah D5 tadi 200.000. Sorry, Des 6 tadi 200.000 US dollar, Des 7 400.000 US dollar. Satu step, one more step lagi. Sekarang udah 18 tahun. Kenapa saya bilang tadi toleransi? 20 tahun yang tadi Bapak bilang ya. Itu 20 tahun boleh mencapai jadi Des 8 ya. Kita bayangkan beliau seorang wanita. Asisten rumah tangga lagi. Asisten rumah tangga, tapi bisa 18 tahun dan sukses ya. Kalau pendapatan per bulan itu sekitaran 300.000 ke 350.000 US dollar. Dolar US ya. Bukan rupiah ya, tapi US dollar ya. Kebayang pemirsa. Anda boleh bayangkan di mana bedanya bisnis tradisional MLM yang lain dan Energik. Karena Energik ini semua di atas usaha Anda. Maka itu saya mengajak tim semua, kita bangun tim, Anda jadi leadernya. You must be the leader, you must be the CEO, you must be the CEO, you must be the architect of your business, and you must be the leader to lead your teams and grow them big. Karena bukan hanya di Indonesia, go all over the world. So that is objektif kita. That's why kita every home, one machine. So that is our misi. Oke pemirsa, nggak berasa udah hampir 1 jam ternyata ini kita melakukan podcast wawancara dengan Dr. Muhammad Azmin. Oke pemirsa, mungkin ini kita sudahi dulu wawancara kita pada pagi hari ini. Pak Azmi, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih motivasi-motivasinya, dan semoga saya bisa mengikuti jejak-jejak para leader-leader yang lainnya. Begitu pula dengan pemirsa yang sedang menonton acara kita pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah, terima kasih banyak waktunya Pak Azmi. Sukses selalu untuk kita semuanya. Every home, one machine. Every home, one machine. Selamat pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kita selanjutnya. Sampai jumpa.